Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Pondok Kesa Ayumi. Dalam pondok ini kita ada menyajikan berbagai macam materi atau konten yang tersedia di sini. Termasuk di antara itu ada kaitannya dengan literasi. Berbicara tentang kearsipan, itu erat kaitannya dengan kemampuan dan kesadaran kita berliterasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari definisi literasi itu sendiri, istilah umumnya adalah merujuk kepada seperangkat kemampuan individu dalam hal membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan berbahasa atau berkomunikasi. Hadir di Pondok Etam ini seorang tokoh literasi di Kutai Kartanegara. Mungkin kawan-kawan para arsip Lopos dan pencipta arsip dimanapun engkau berada telah mengenal beliau karena kiprahnya kita sudah tahu di beberapa tahun belakangan ini. Saya kenalkan, beliau ada Bapak Erwan Riyadi. Pak, apa kabar kita, Pak? Alhamdulillah. Sehat baik. aja kah, Pak? Baik, baik. Segar Bapak nih. Tetap semangat. Nah, beliau adalah Ketua Gerakan Pengembangan Minat Baca Kutai Kartanegara dan founder Gerakan Literasi Kutai. Nah, hari ini Etam nih hendak membahas masalah literasi, kearsipan. Tema yang kami akan bawa pada kisah ini adalah literasi kearsipan sejak dini. Baik, untuk yang pertama ini saya hendak serahkan ke Pak Erwan tentang apa gerang tuh Pak literasi itu Pak. Orang nih udah banyak anak-anak nih Pak mun ketemu literasi bahkan pejabat-pejabat politik pun kadang-kadang literasi dulu. Sesungguhnya apa gerang tuh Pak? tahu nyebut Pak. Iya. Ketika GLK ya, Gerakan Literasi Kutai itu saya dirikan bersama kawan-kawan tahun 2017. Iya. Itu nyaris nggak ada banyak orang yang tahu kan literasi itu apa sih Iya. gitu ya. Nah sekarang tahun 2021 alhamdulillah orang sudah semakin banyak yang tahu, semakin paham pentingnya literasi gitu. Nah kalau merujuk pada istilah literasi sendiri, yang paling awal adalah kita mesti merujuk kepada istilah yang termuat di Kamus Bahasa Inggris Iya. Merriam-Webster. Di situ disebut literasi itu adalah ability to read and write. Iya. Jadi literasi itu diartikan sebagai kemampuan membaca Iya. dan menulis. Ya. Nah ini kan memang pemahaman paling awal tentang literasi Mendasar, Pak, yang ya? diketahui oleh masyarakat secara luas, dan sampai hari ini pun kebanyakan orang masih menganggap literasi itu ya dikaitkan dengan Baca membaca tulis. dan menulis, dan itu tidak salah. Iya, tidak salah. Hanya memang belakangan ini kan istilah literasi itu sendiri terus mengalami berbagai perkembangan. Ada berbagai pihak yang kemudian mendefinisikan literasi itu dengan lebih luas ya Iya. cakupannya. Nah, kalau saya sendiri khususnya ya untuk di Gerakan Literasi Kutai, ketika ditanya tentang literasi itu apa gitu ya, saya menyampaikan seperti ini biasanya. Literasi itu adalah seperangkat ya, seperangkat pengetahuan dan keterampilan atau seperangkat kemampuan Iya. ya yang dimiliki oleh manusia etam ya gitu ya yang arahnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Iya. Dan ditujukan untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Iya. Artinya supaya hidup etam ini lebih baik, lebih nyaman, lebih maju, maka diperlukanlah literasi. Nah, literasi itu adalah seperangkat Iya. kemampuan tadi, atau kalau istilah lainnya kompetensi.
Jadi Dan di manusia, semua manusia punya itu Pak ya. pasti dengan level dan derajat yang berbeda-beda. Iya, iya. Nah, umumnya orang memahami semakin baik, semakin tinggi kompetensinya, maka semakin Literat orang baik itu. pula hidupnya kan, Oh, seperti iya. itu Sejahtera. pandangan orang secara umum. Maka kalau itu yang kita pahami, ya berarti literasi harus terus dinaik-naikkan, ditingkat-tingkatkan gitu loh. Kira-kira seperti itu tuh. Iya, iya, iya. Berarti pemahaman dulu dari individual kan Pak, sebelum kita mengenal ilmu yang lain tuh Ya sebenarnya dipersiapkan dulu maksudnya gitu Pak ya. Karena tadi kan bahasanya ada perangkat yang sudah disediakan oleh Tuhan kan dengan level tertentu. iya, artinya literasi itu sudah ada sejak manusia itu ada gitu. Sudah. Cuma sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah, sekarang bahkan berkembang menjadi sebuah cabang pengetahuan baru. Iya, iya. Ya baru belakangan ini gitu kan. Iya, bahkan di presiden juga kan Joko Widodo sudah tahun ini kan aktif di literasi digital Pak. Sudah masuk di 6 literasi dasar itu. Ya artinya kan Sudah literasi sudah semakin menjadi perhatian. Iya. Bahkan seorang presiden pun sering menyebut-nyebut terus kata-kata literasi seperti itu kan. Kemarin waktu Etam pernah ikut itu tuh apa? Iya, rakor. Iya, yang di Rakornas. Jakarta. Kan beberapa menteri juga menyebut kata literasi gitu kan. Sesungguhnya itu udah lama Pak ya. Ya dalam kehidupan sehari-hari literasi itu kan udah dari awal ada. Iya. Bahkan sejak sejak manusia pertama tuh. Ya kan dia kan mesti punya seperangkat kemampuan untuk bisa menjalankan kehidupan gitu kan. Oh itu. Jadi dalam nih kalau etam itu aja. Dalamnya itu aja. Karena perangkat kemampuan. Ya, jadi orang tuh beda-beda Pak ya. Artinya ketika kita bicara tentang literasi, ya itu kan kepentingan etam segala Iya. Semua orang berkait dan berkepentingan dengan literasi. Nah sekarang kayak ini Pak, kan kita mungkin sudah jalan 4 tahun di dunia literasi dan terus melakukan gerakan-gerakan. Apa yang kita rasakan Pak sebagai ketua gerakan literasi Kutai mengenai perkembangan literasi etam, baik secara kelembagaan maupun secara komunitas? Itu tentu tidak akan terlepas dari historisnya ya. Mengapa literasi itu mesti diangkat-angkat, dibesar-besarkan, digerak-gerakkan gitu ya. Mengapa? Karena ada sebuah fakta latar yang memang sangat kuat gitu. Nah, fakta itu sebetulnya bukan fakta yang baik ya. Fakta itu menunjukkan tentang tingkat ya atau indeks literasi yang secara khusus itu diukur dari kemampuan membaca. Yang saat ini itu grade-nya, levelnya ya, tingkatnya masih, kalau aku bilang masih tergolong rendah. Ya kan? Ada sebuah survei dari sebuah lembaga yang kredibel, survei tentang indeks literasi. Nah, dari 2000 sekian sampai 2021 ini ya, peringkat Indonesia itu masih di bawah. Nah, itu kan kalau bagi aku kan sebuah kondisi yang menggenaskan gitu. Ini kayaknya ada masalah nih gitu kan. Ini harus diperbaiki nih ya gitu lah. Padahal Pak kalau saya potong sedikit Pak, jumlah yang ada penelitian tuh jumlah perpustakaan terbanyak malah Indonesia. Ya kan itu setelah India kan ada ketimpangan gitu nah. Ya ada di mana beberapa yang mesti kita disparitasnya tuh mana? Mesti kita perhatikan secara lebih serius ya. Tapi fakta tentang data tadi itu kan memang data yang valid ya, diakui oleh seluruh dunia kan. Bahwa indeks literasi kita secara nasional itu memang masih rendah, masih mengkhawatirkan. Artinya perlu ada sesuatu ya, perlu ada upaya gitu loh untuk bisa mengangkat indeks literasi itu. Nah, itulah yang kemudian secara historikalnya menjadi alasan kenapa GLK itu harus ada. Ya sebetulnya cuma untuk membantu negara gitu kan.
bisa mengangkat indeks literasi dengan kemampuan yang seadanya. Nah, dalam perjalanannya seperti yang ditanyakan tadi kan, ini gimana nih gitu kan? Sudah sekian tahun, 4 tahun ya kira-kira. Iya, 4 tahun. Secara garis besar selama 4 tahun perkembangannya positif. Yeah. Positif itu artinya apa? Yang tadi itulah ya. Dari pengetahuan saja tentang istilah yang dulunya orang kan tahu kan. Iya. Sekarang orang sudah mulai melirik lah. Kalau carang tentang literasi sudah banyak yang tahu dan semakin paham gitu kan, dan semakin sadar betapa pentingnya literasi ini. Nah, gerakan kita ya Etam selama ini kan ya memang sesuai kemampuan yang ada saja gitu kan. Sebetulnya bukan sebuah gerakan yang sangat hebat, tapi setidaknya ya gerakan itu telah memperkenalkan istilah, kemudian mencoba membangun pemahaman dan kesadaran orang-orang tentang betapa pentingnya literasi itu dibangun dan dibesarkan. Jadi secara keseluruhan progresnya positif, menggembirakan, tapi tantangan kedepannya masih banyak dan sangat besar. Jadi tugasnya Pak selain itu kepenulisan dan mengumpulkan para pegiat literasi itu, ternyata di Kukar ini juga banyak yang belum terlihat Pak. Ternyata banyak juga pegiat literasi yang belum dapat kita ajak bersama-sama bergabung, mungkin karena kewilayahan kita luas. Kutai Kartanegara itu kan secara geografis kan luas ya. Meskipun sudah dipecah 3 dulu kan. Sekarang tersisa 20 ya. Iya, nambah 2 kan. Ya secara geografis memang luas. Ya, luas, dan itu jadi sebuah problema tersendiri ketika kita ingin bicara tentang membangun dan pembangunan itu sendiri gitu kan. Karena itu kan memerlukan infrastruktur yang memadai gitu. Tapi dengan kemajuan teknologi ya seperti yang kita merasakan belakangan ini gitu. Kendala-kendala semacam itu juga ya sedikit banyak bisa teratasi ya. Sedikit demi sedikit lah gitu. Sip. Mantap nih. Jadi Pak, kalau Etam melihat dari tema tadi Pak, kan ada literasi dan kearsipan dan ada sebentar dulu, sejak dini apa nih, aku lupa. Jadi tadi kan Etam pahamnya literasi itu kan seperangkat kemampuan atau kompetensi. Nah, para ahli kemudian mengklasifikasikan literasi itu. Ini perlu kayaknya di awal sebelum bicara tentang kearsipan. Disepakati ada 6 literasi dasar. Ya negara kita juga mengakui 6 literasi dasar itu. 6 itu aku nih kadang lupa. Baca tulis. Yang pertama itu kan literasi bahasa. Literasi bahasa itu yang kemudian di dalamnya ada membaca dan menulis. Nah, yang kedua ada literasi numerasi. Ini kaitannya dengan angka-angka ya. Kalau di Etam tuh berhitung. Ya dulu berhitung. Sekarang mungkin lebih ke matematika. Matematika. Nah, yang ketiga literasi sains ya. Sains ini kan pengetahuan umum secara luas ya. Apapun lah. Jadi semua cabang ilmu pengetahuan masuknya di situ. Berarti semua cabang pengetahuan itu bagian dari literasi yang harus dibangun kan. Dunia kearsipan. Iya. Dan perpustakaan. Apapun lah gitu kan. Nah, yang keempat ada literasi keuangan ya. Finansial. Ya ini jelas penting lah ya. Kalau Etam di tahun tentang mata uang atau apa kan bagaimana bisa eksis dalam hidup zaman sekarang, diperlukan lah untuk literasi keuangan. Terus yang kelima budaya dan kewargaan. Literasi budaya dan kewarganegaraan ini juga penting kan. Ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan identitas kita sebagai orang Indonesia gitu. Yang keenam, ini yang paling kekinian nih, yang sekarang lagi ramai digalakkan. Literasi media. Ada ya. Berarti dalam kurung digital. Ya, karena sekarang media kan sudah nyaris bermigrasi berkontribusi kan, untuk media digital. Maka orang belakangan lebih
senang menyebutnya literasi digital, tapi awalnya itu kan disebut sebagai literasi Literasi media. media ya. Ini penting, ini kaitannya dengan kemampuan Etam nih sebagai makhluk yang menggunakan media, tentang kemampuan Etam untuk bisa menyerap informasi yang sekarang begitu masif kan, bisa menyerap bisa memilih dengan baik, kemudian bisa mencerna dengan baik, lalu kemudian mampu untuk bisa mengeluarkannya kembali dengan bijak. Nah, ini penting nih, karena kan ada urusannya tuh, ada kaitannya dengan istilah yang belakangan semakin populer kayak hoax Iya. atau apalah gitu ya. Ujaran Karena kebencian. di media itu kan sudah demikian bebas dan jenis media kan semakin banyak. Maka kemampuan orang untuk bisa berliterasi media itu diperlukan di situ. Gitu. Nah, sekarang yang tadi itu. Nah, balik ke yang tema tadi kan ada berapa variabel mungkin yang bisa kita bahas, Pak. Pertama itu kan literasi sendiri. Tadi sudah Pak Erwanda disinggung kan, literasi itu apa? Kaitannya dengan intinya tuh seperangkat kemampuan dan pemahaman individual yang terus kearsipan dan sejak dini. Nah, ini Pak. Nah, perlukah Pak kearsipan itu bahasanya apa yo yang cocok nih? Perlukah kita berliterasi dulu baru paham arsip? Atau kita pintar ngarsipkan dulu baru literasi kan? Sebetulnya boleh dari Mana aja. Yang jelas kedua-duanya kan penting dan diperlukan. Kalau mau gambaran universalnya ya sebetulnya kita paham literasinya dulu baru masuk ke sub-subnya gitu. Kita paham literasi dulu baru masuk ke bagian-bagian literasinya gitu kan. Nah, itu yang paling universal. Jadi balik ke yang sejak dini itu Pak, pemahaman literasinya. Nah, ini kan kalau ngelihat tema Etam tuh apa ya? Literasi kearsipan sejak dini. Kan di situ ada 3 terminologi yang memang harus Etam dalami ya. Iya. Yang pertama literasi itu udah Etam kisahkan tadi. Iya. Nah, kearsipan sambil jalan. Terus ada sejak dini gitu kan. Balik ke pemahaman nih Pak, kayaknya Pak. Sejak dini itu kan ya Etam memahaminya sebagai tingkat usia sebetulnya kan, usia dini. Usia dini itu berapa sih? Dari Ya, 5 tahun ke atas umumnya kan? Etam menyebut usia dini itu masih usia anak-anak. Iya. Nah, usia anak-anak itu rentangnya berapa? Aku tidak tahu persis juga ya. Kalau Etam yang paham apa nih? Yang Etam pahami secara umum kan ada bayi, ada balita, terus ada anak-anak. Nah, usia dini ini kan rentangnya dari bayi tadi, balita sampai ke anak-anak. Ya, anggaplah seperti itu kan usia dini kan. Perlukah literasi kearsipan itu dikembangkan sejak dini? Nah, ini kan pertanyaan pentingnya. Iya kan? Pak. Kalau aku jawab ya penting, bahkan sangat penting. Iya. Nah, nanti penjelasannya kan mengapa. Ngapa penting? Nah, itu peran literasi itu Pak di situ. Iya, tapi sebelum aku coba jelaskan, Pak, kita sambil ngopi nih Pak. Ini buatan karena ada Kak kopi Benah di sini. nih, nyaman nih Pak. Siapa tuh? Kak Benah yang molahkan. Kak Benah tuh staf Orang sini kan? Iya. Beda kah kopinya? Oh, beda Pak. Eh? Silakan Pak. Aku tes dulu ya. Iya. Ini konsepnya vintage Pak. Konsep pondok etamnya vintage memang. Jadi Bu Yuli itu kan kami kesahan kan memang gaul bepondokannya. Kisahnya tuh gaul bepondokan tuh nuansa-nuansa tuh kayak ini. Semacam obsesi masa kecil ya. Iya. Ini tiap pameran Pak pondok polanya. Gitu. Dan itu juara terus. Mantap. Makanya unik tuh kan. Nah, balik kisah tadi tuh Pak. Iya. Perlukah literasi khususnya kearsipan ditanamkan sejak dini? Perlu dan sangat perlu. Mengapa? Ya sebetulnya gampang sih kita mau jawab. Hal-hal yang baik itu kan memang perlu. Iya. Kita yakin nggak kearsipan itu baik? Baik lah.
Kita yakin nggak perpustakaan itu baik? Kalau memang baik, ya dia perlu ditanamkan gitu kan, sejak dini. Apapun yang baik-baik, yang memang kita perlukan untuk kehidupan yang lebih baik, perlu ditanamkan sejak dini. Artinya bukan cuma tentang kearsipan sebenarnya. Iya, Aku iya. bicara tentang hal-hal yang bersifat lebih universal. Apapun yang baik-baik perlu ditanamkan sejak dini. Mengapa? Nah, ini dia. Eh, Kehidupan etam ini kan dibentuk oleh kebiasaan etam, Budaya Pak ya. kebiasaan sehari-hari etam nih. Kalau sehari-harinya etam tuh misalnya santai mah kan, Cenderung berjalanan mah, berkesahan mah, makan mah, hiburan mah, maka hidup etam itu akan terbentuk dari kebiasaan itu. Jadi hidup etam akan terbentuk dari kebiasaan. Maka membangun kebiasaan yang baik, ya kan, tentu akan sangat diperlukan. Nah, kearsipan itu sebuah kebiasaan yang baik, ya kan. Nah, kenapa sejak dini kaitannya dengan membangun kebiasaan? Nah, etam kan paham nih ya, membangun kebiasaan itu bukan sesuatu yang instan. Nggak bisa lah, Iya. hari ini etam langsung jadi. Pak dah langsung bisa. Nggak, ada proses yang panjang. Bahkan orang bisa bolak-balik tuh, ya kan? Dari contoh aja nih ya, oh hari ini rajin, besok malas. Iya. misalnya. Nah, konstan rajin itu kan sulit. Nah, itu kan kebiasaan. Kebiasaan yang dilatih terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, itu yang kemudian akan membentuk karakter. Jadi kumpulan dari kebiasaan itu yang etam pahami sebagai karakter. Karakter. Nah, karakter itu ketika udah jadi sulit diubah. Nah, kalau etam tanamkan kebiasaan dan membangun karakter sejak dini, maka ada peluang etam untuk bisa membentuk orang-orang Di dengan sekitar etam. kebiasaan yang baik. Iya, iya, iya. Karena kalau orang sudah menginjak usia dewasa, Iya. apalagi tua kan, Sakit. agak susah tuh, susah. Banyak sakitnya Pak, sakit diurus. Kalau etam sudah terbiasa menyukai membaca, misal ya, Iya. terus ketika disuruh membaca tuh susah, pasti berat. Tapi kalau anak-anak karena dia baru belajar hidup, dia kan cenderung ingin tahu, dia cenderung ingin punya kemampuan baru gitu kan. Maka menanamkan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif tadi dimungkinkan, lebih dimungkinkan dan bisa lebih efektif di usia dini. Apapun, bukan cuma tentang kearsipan. Nah, tinggal menanamkan nilai kepada anak-anak itu seperti apa. Yang mau kita tanamkan kan literasi kan, Iya. seperangkat kemampuan tadi. Nah, ada metode, ada cara, ada strategi itu di situ. Nah, itu yang kemudian akan diperlukan sebuah gerakan untuk melakukan itu. Karena kan upaya yang berkelanjutan. Termasuk kalau di kearsipan Pak ada namanya gerakan sadar tertib arsip. Oh, Nah, itu ada jargon dari itu. Nah, memang sepertinya itu harus namanya gerakan Pak ya. Harus ditanamkan terus, digas-gas terus bahasa itu. nah sekarang gini, sesuai tema etam kan literasi kearsipan sejak dini. Kalau bicara kearsipan ya aku paham ya. Iya. Yang aku pahami kearsipan ini kan ya hal-hal Nah, yang sebelum ke situ Pak, kita sendiri Pak gawal nih mencatat, nyimpan milah arsip kita. secara Ini kan- pribadi kalau dibilang sangat suka tapi aku sangat paham bahwa itu penting. Iya. Cuma kerapian, kemudahan temu Ya, kembali itu. artinya gini, ini jujur aja ya. Sejujurnya memang aku tidak dalam kondisi yang sudah terlatih untuk hal-hal yang bersifat kearsipan. Tapi karena aku paham, karena aku punya kesadarannya, maka kemudian aku coba lakukan, bahkan mungkin cenderung memaksa gitu kan. Ya mungkin terlambat tapi tidak masalah gitu kan. Aku paham, aku sadar betapa pentingnya mencatat, betapa pentingnya mengelola, betapa pentingnya menyimpan sesuatu dengan baik,
ya kan? Supaya apa? Ya supaya ketika kita memerlukan, kita kan bisa mendapatkannya dengan mudah. Ambil contoh lah kayak Orang bahari itu Pak Yo, rapi-rapi segala Pak. kan belakangan ini kan Etam itu kan sering berhubungan dengan banyak pernak-pernik ya. Iya iya. Kadang pas lagi apa tiga itu kan asal taruh aja nih. Mm-mm. Taruh situ Etam diingat lagi di mana Iya. naruh. Terus kalau udah tertumpuk dengan barang-barang yang lain terlindung, ketika dicari susah tuh kan. Itu artinya apa? Etam punya sebuah kebiasaan yang baik untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya gitu. Nah itu kan sebetulnya kan Balik ke budaya fundament tadi, Pak, ya. dari kearsipan tadi sebetulnya gitu kan. Kalau kearsipan dalam konteks Etam di pemerintahan kan lebih Iya, detail. lebih dalam ya kan, lebih khusus. Dia diperlukan memang untuk kepentingan pembangunan kayak gitu. Tapi kearsipan secara khusus memang diperlukan di semua orang, termasuk di rumah tangga. Iya iya iya. Nah, ambil contoh kalau kita bicara tentang kearsipan sejak dini, anak-anak itu kan memang perlu dilatih, Iya. perlu dibiasakan, dan perlu dikondisikan untuk punya kemampuan menata dengan baik. Ya kan? Mungkin kalau anak-anak pernak-pernik barang itu kan banyak ya. Iya. Mungkin dia akan problem lah sebenarnya kan. Iya. Dan usia-usia dini itu kan memang tidak akan cukup mengerti dan merasa penting tentang menata dan seterusnya. Tapi kan Etam kan menanamkan nilai. Iya. Nah sekarang bagaimana caranya kan? Berarti kan perlu metode, perlu cara untuk pengajaran. Paling gampangnya misalnya di rumah, anak kalau Etam punya anak yang masih usia dini Iya, gitu iya. kan. Ya Etam ajarkan mereka ya untuk mulai terbiasa menata sesuatu pada tempatnya. Misal yang paling gampang membersihkan tempat tidur, mengembalikan bantal di posisinya, ya kan, mengembalikan spray itu misalnya Iya. pada kondisi yang seharusnya rapi gitu. Itu kan bukan kearsipan, tapi itu Iya. kan bagian dari penataan yang Penataan, ada iya. hubungannya nanti itu dengan kearsipan. Kebiasaan juga. Di mana dia harus menaruh sandal. Nah iya iya. Nah itu kan kalau diajari, ya anak-anak itu kan sembarangan. Bujur tuh Pak. Kita kan harus sembarangan, tersenggol oleh apa, jatuh, Iya. pas nak cari, kemana nih dia ada nih kan, nah itu. Tapi kalau dia ditaruh di tempatnya, ya ambil contoh di rak Iya. sepatu misalnya Iya. kan, ya kan dia mudahan cari kan gampang, tinggal ambil. Nah ini kan berkaitan dengan produktivitas kendianya tuh, berkaitan dengan efektivitas gitu kan. Jangan sampai yang cari sesuatu tuh bisa 2-3 jam baru ketemu misalnya kan. Pernik. Iya. Nah, cara ngajarkan sebagai contoh kecilnya ya tiga itu. Itu. Belajar Ajarin mereka untuk terbiasa menata, Iya. ya kan? Menempatkan bukunya misalkan Pak ya, dia punya apapun. buku. Heeh. Kalau anak-anak tuh biasanya mainan ya. Mainan. Buku mungkin belum banyak. Iya. Baju misalnya kan Iya. paling gampang ya. Tambur gitu Pak. Umumnya tuh orang tua tuh yang menghandle. Mm-mm. Sebetulnya akan lebih bagus kalau anak-anak udah diajarkan sejak dini untuk menata sendiri. Nah, ketika dia menata, menempatkan, mengatur, ini akan ada kaitannya dengan estetika sebetulnya. Iya. Mereka sudah diajarkan untuk membangun sebuah estetika tentang keindahan, tentang keteraturan. Kerapian. Nah, kendia-kendia mereka akan paham. Menjadi karakter Pak ya. Iya, kenapa alam semesta ini diciptakan seperti ini, Iya. misalkan, penuh dengan keteraturan. Bayangkan kalau matahari dengan bulan itu dia teratur peredarannya, kebayang deh antar bintang itu saling tabrak, ya kan? Nah, keteraturan lah sebetulnya inti dari kehidupan. Iya. Berarti Nah, esensi dimulailah dengan cara-cara yang sederhana tadi Berarti kepada anak-anak. esensinya yaitu kemampuan Eta menata, mengelola, dan menyimpan. Yang paling Kan gampangnya kayak itu kan. Nah, kalau anak-anak ini kalau dibiarkan mereka tuh ngerti dan merasa itu penting. Iya. Nah jadi itu sahabat yang ada di yang menyaksikan podcast ini, artinya sejak dini itu, ya mulai dari yang kecil lah. Kalau Eta mengutip Ustadz Abdullah Gimnastiar itu kan ada 3 tuh ya. Sejak dini, lakukan sekarang, apalagi Dan- 1 tuh.
dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Nah, 3 tuh. Nah, itu erat kaitannya dengan kemampuan etam menata sesuatu. Nah, kalau itu dimulai ya mungkin saya juga sebagai pribadi nggak seperfect orang menyusun. Iya. Tapi Jadi, adalah Pak ya, etam apa tahu. ya, aku pernah punya teman nih sambil berkisah. Iya Pak. Ya kalau aku lihat sih orangnya tuh memang ya punya karakter kayak itu gitu ya. Rapi bener Pak ya. Endi kebalikannya, Oh, sembarangan asal. Jadi akhirnya pernah berkisah, aku nih kehilangan surat nikah bunyinya kan. itu. Sudah bercari-cari nih ketemu bunyinya kan tuh. Surat nikah kok bisa hilang gitu kan. Artinya surat nikah itu ditaruh pada tempat yang Iya. Tingkat semestinya keamanan yang yang aman. Ya kan? Dan aku yakin bukan cuma surat nikah yang hilang, barangkali hal-hal yang penting lain pun Iya. bisa hilang. Kenapa? Karena etam punya kebiasaan tadi gitu. Iya. Berarti literasi sangat penting sekali dalam upaya pemahaman etam ke lingkup pengetahuan apapun. Iya. Nah, literasi kalau di gerakan literasi Kutai sendiri, aku biasanya menyampaikan ada beberapa tahapan dari literasi itu. Yang pertama, ini awal ya, Iya. itu biasanya berkaitan dengan tahu. Tahu Jadi ya. ya penting bagi orang untuk tahu, itu literasi kan. Kegiatan sekarang ini kan etam berkisah. Iya. Etam berkisahan tentang sesuatu, maksudnya apa? Tujuannya apa? Supaya orang yang nonton tahu gitu kan. Iya. Nah itu yang pertama, itu awal. Yang kedua, lebih lanjut dari tahu adalah paham. Jadi awalnya orang hanya sekedar tahu, tapi kemudian ketika dia tertarik, dia coba dalami, dia akan lebih paham tentang sesuatu itu. Nah yang ketiga, sadar. Nah, ini. Beda kan? Jadi etam tuh tahu dulu, setelah itu etam mendalami, ya lebih paham. Sadar. Nah sadar itu kan ini level yang ketiga. Level tinggi itu Pak. Dan itu sulit Pak. Iya, dan itu sulit. Itu semakin mengerucut yang Iya, orang iya. yang punya kemampuan itu. Yang tahu tuh mungkin banyak, paham makin sedikit. Sadar tuh makin sedikit lagi. Nah, yang keempat, ini yang paling sedikit lagi. Yang keempat adalah bertindak, melakukan. Bergerak. Do it. Jadi tahu, paham, sadar, dan bertindak. melakukan. Dunia tidak akan berubah kalau tidak ada yang bertindak. Ya kan? Bahkan sadar saja itu belum cukup kalau kita bicara literasi. Orang harus bergerak, orang harus melakukan sesuatu. Nah, kayak tadi itu kan. Etam kepengen menanamkan literasi kearsipan sejak dini. Etam beritahu supaya orang tahu. Diulang-ulang supaya paham. Terus diulang-ulang supaya tumbuh kesadaran. Ujungnya adalah menjadi teladan juga. Kita berharap orang atau siapapun dalam hal tadi kan usia dini melakukan. Nah, melakukan dan terus melakukan, ya kan? Tumbuh kebiasaan, ujung-ujungnya tumbuh karakter. Dari situlah kemudian secara logis etam bisa berharap adanya perubahan-perubahan. Adanya hal-hal yang lebih baik yang muncul. Nyambung deh itu kira-kira. Nyambung Pak. Karena tuh ibaratnya awal dari semuanya itu ya literasi kalau bagi saya Pak. Karena kalau etam berliterasi dulu ya agak sulit. Nah terakhir Pak, saya ingin pesan-pesan kita kepada terkait dengan pondok ini sendiri, dan untuk kawan-kawan yang nonton tuh tentang pentingnya literasi. Mungkin ya slotnya bisa terlalu panjang mungkin. Berapa menit? Kita malah gitu. Tidak disebut pendek juga nggak bisa. Pokoknya bukan closing statement sih. Artinya pesan untuk kawan-kawan etam. Iya, mungkin yang ada kayak di ini. rumah. Mungkin kayak ini ya. Etam sekarang ini kan sedang dihadapkan atau sedang berada dalam sebuah dunia yang dimana teknologi informasi itu semakin mendominasi, ya kan ya. Contoh paling gampang adalah, etam tiap hari mesti bawa apa tuh? Itu tuh HP, gawai, gawai, gadget.
itu kan media untuk etam bisa menampung informasi Iya. dan dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Etam sekarang berada dalam dunia yang penuh dengan informasi. Bahkan ada ahli yang mengatakan ini sudah pada tahap banjir informasi. Banjir informasi itu apa? Ada limpahan informasi yang sedemikian banyak yang kita bisa akses dengan gampang. Iya. Sekarang ini, dulu kan tidak kan? Iya. Dulu itu etam ingin membaca, oh harus ada buku. Iya. Buku dia ada, etam tidak bisa membaca. Iya. Nak baca koran, harus ada koran dulu, Iya. ya kan? Jadi informasinya terbatas, paling hanya sebatas kisah-kisah aja kan kiri kanan. Iya. Sekarang dengan gawai, jutaan informasi itu hadir setiap hari. Nah, kalau etam berhati-hati, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Minimal, etam akan terjebak dalam sebuah kebiasaan yang tidak produktif. Iya. Yang kedua, etam bisa masuk ke dalam situasi yang bukan saja tidak produktif, tapi bisa membahayakan. Ya. Nah, yang tidak produktif ini itu udah kelihatan sekarang. Sudah kelihatan. Etam punya gawai, kapasitas bagus. Terus apa yang etam lakukan? Apa yang etam bisa manfaatkan dari semua itu? Kan paling kebanyakan cuma untuk ngobrol-ngobrol aja. Iya. Paling kalau lagi paling hanya untuk cari hiburan, ya kan? Sedikit orang-orang yang memanfaatkan gawai untuk menambah kapasitas dia, kompetensi dia, dengan cara banyak membaca, dengan cara banyak lihat tutorial atau apa. Semua tersedia sebetulnya. Cuma kita yang tidak bisa memilih dengan bijak. Etam cenderung memanfaatkan gawai, gadget itu hanya sebatas untuk kepentingan hiburan, hal-hal yang ringan, dan itu tidak salah. Tapi akan sangat disayangkan ketika gawai tidak dimanfaatkan dengan baik. Lebih bermasalah lagi ketika etam terjebak dengan rutinitas tadi. Iya. Sehari Habis sekian waktu, jam. habis waktu Tapi di apa situ. hasilnya gitu? Apa manfaat yang real yang etam bisa ukur dari semua itu? Nah, yang ketiga ya tadi itu bukan saja tidak produktif tapi bahkan bisa membahayakan. Nah, ini kan ekses negatif itu sekarang banyak sekali. Iya. Berarti kemampuan kita menyaring lagi dia Salah harus satunya tingkatkan. misalnya ketika kita dengan gampang terpengaruh oleh hasutan-hasutan, Iya. Ujaran kebencian. apapun istilahnya ya. Etam terhasut, kemudian umpat-umpatan di situ. Ini kan dah terjebak ke sebuah situasi yang bukan lagi tidak produktif, tapi bisa negatif. Di faedah sebetulnya. Terus sekarang dengan teknologi orang bisa melakukan apapun kan? Betul, Pak. Ya, entah itu misalnya tadi semacam hate speak ya, ujaran kebencian, atau belakangan barangkali yang tidak bisa terhindari misalnya akses negatif dari pornografi misalnya, ya kan? Nah, itu kan bukan saja tidak produktif tapi bisa membahayakan. Ya kan, bagaimana orang-orang bisa dengan vulgar. Iya. Teknologi Seenaknya. kan. Itu. Nah, kaitannya dengan literasi adalah zaman dulu etam mungkin kesulitan untuk akses informasi, tapi sekarang kebalikan. Informasinya sudah banjir. Iya. Maka etam harus punya kemampuan untuk bisa memfilter, memilah, memilih, Iya. mengolah, kemudian mengeluarkannya dan seterusnya seperti itu. Kenapa aku sampaikan hal semacam ini? Karena sampai hari ini yang aku lihat perkembangannya, fenomena yang terjadi adalah kebanyakan orang, termasuk orang-orang etam sendiri sebenarnya, ya tadi itu lebih banyak menggunakan media ya hanya sebatas untuk hiburan, hanya sebatas untuk hal-hal yang ringan, yang tidak membuat hidup menjadi lebih hebat. Sementara literasi kan kepengen orang punya kompetensi, Menjadi lebih baik. menjadi lebih baik, bahkan bisa menjadi lebih hebat.
Sekarang orang bisa belajar dimanapun, Iya, iya. ya kan? Ambil contoh lah di aplikasi Play Store itu kan ada banyak aplikasi ya, Iya. ribuan, banyak yang bagus, ada juga yang enggak kan. Nah, semisal di situ tuh ada aplikasi yang namanya iKukar, Iya. tahu kan? Tahu Pak. Ikut saya download kita Pak. yang berempu, Saya kan? unduh Pak. iKukar itu kan Oh, ada nih, Ja? ada kan? Ini nih, udah. iKukar itu kan aplikasi yang dibuat oleh teman-teman di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, ya, khususnya di bidang perpustakaan. Itu aplikasi yang berwujud perpustakaan digital. Ada ribuan buku di dalamnya. Gratis. Mudah. Iya. Di mana saja bisa. Di mana saja, kapan saja Iya. kita mau baca, bisa. Asal sebuting Pak, ada data. Nah, masalahnya adalah Etam punya ketertarikan deh untuk membaca. Etam punya kebutuhannya deh tentang Iya. membaca. Umumnya orang nih merasa itu penting. Orang merasa lebih penting buka hiburan aja, Iya. ya kan? Karena orang ingin yang hal-hal yang tadi itu aja sebetulnya. Yang bikin dia bisa ketawa, Iya. senang. Itu baik dan perlu. Tapi mengakses sesuatu yang bisa membuat Etam menjadi lebih hebat, itu jauh lebih bagus kan? Iya, iya. Membaca buku jauh lebih hebat ketimbang nonton video hiburan. Menurut aku sih. Nah, Tapi balik ke orang-orang aja kan. sip, berarti pesannya sudah terdapat nih. Oke, baiklah Pak Irwan. Ya, saya Hitam nih sepertinya sudah diberikan waktu yang cukup oleh Deng Sana Etam di muka nih. Siapa? Itu Pak, di muka tuh Pak. Ini punya puasa kan? Iya. Lain orang itu Pak. Bunyinya berhenti kan? Iya. Terima kasih Pak Irwan Oke, atas oke. kesempatannya dan waktunya untuk bergabung Alhamdulillah, dengan kami di Pondok Kesah Ayumi, Pondok Kesah Arsip yang unik menyampaikan informasi. Semoga kita sehat selalu Pak. Ya, dan Iya. aku berharap Pondok Kesah Ayumi semakin bisa Iya, terima kasih ngangkat ya. gitu kan, Etam semakin wow. tinggal Bu Kenapa? Karena ini kan memang bagus. Iya. Ini bagus dan diperlukan untuk orang-orang. tinggal Bu Makanya aku salut nih dengan adanya Bu sekretaris malah gitu. Oh. Ini. harus dibesarkan terus. Iya, sip dah. Karena Oke. bermanfaat. Terima kasih Pak Irwan ya. Iya, Makasih banyak. Oke, kawan-kawan sahabat Arsip, Arsip Lovers dimanapun berada. Demikian tadi diskusi kami, berkesan kami dengan Pak Irwan Riyadi, seorang tokoh literasi di Kota Kertanegara. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kesahan kami ini. Terima kasih. Salam Arsip Pak. Begini Pak. Oh. Salam Arsip dulu Pak. Ini ya. Salam Arsip baru salam literasi. Yes. L baru. Salam Iya. literasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.